Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anastasia Anini Putri, Lili Lintang Violita, dan Maria Dean Yunita akan menyampaikan materi argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam materi kali ini terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, hakikat dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, dan ilmu yang luas tidak banyak kontribusinya bila tidak disertai dengan jiwa Pancasila. Memasuki materi pertama, yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara Orde Lama sampai dengan era reformasi. Sedangkan di UGM pernah diselenggarakan Seminar Nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional pada tahun 2006. Selanjutnya adalah argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yaitu yang pertama kapitalisme. Kapitalisme yang sebagian menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia, mengakibatkan ruang untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua adalah globalisasi. Pada era ini, pengembangan iptek di Indonesia masih lemah, sehingga daya saing bangsa juga lemah. Akibatnya, Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen dibandingkan sebagai produsen. Yang ketiga adalah konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang ipteknya lebih maju. Sedangkan yang terakhir adalah pragmatisme. Sikap pragmatisme ini mewarnai perilaku kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu hakikat dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Dalam bahasan ini, terdapat 2 subtopik. Yang pertama adalah hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek, menurut Profesor Wahyudi Setiawan, adalah yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran manusia hidup ibaratnya sedang menempuh ujian yang hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan sesuai kode etik keilmuannya, bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Asas kemanusiaan menghendaki agar perlakuan terhadap manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia monopluralis. Esensi manusia monopluralis tersebut memerlukan keseimbangan agar menjadi sempurna kualitas kemanusiaannya. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia harus menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Bekerja sama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal serta menghindarkan homogenitas seperti kedaerahan, alumni, dan agama. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan dan manajemen keputusan. Asa kerakyatan artinya pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik Indonesia sebagai warga negara Indonesia harus memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi kemajuan negara. Kemudian, manajemen keputusan, baik tingkat nasional, daerah, maupun yang lebih sempit harus dilandasi oleh semangat musyawarah. Kemudian sila terakhir,
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungannya. Kemudian, subtopik yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu karena saat ini pengembangan iptek di Indonesia tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan sepenuhnya berorientasi pada budaya Barat. Kemudian, kurang seimbang karena lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Lalu, belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau yang anggaran penelitian dan pengembangannya besar. Lanjut ke bahasan yang terakhir, yaitu ilmu yang luas tidak banyak kontribusinya bila tidak disertai jiwa Pancasila. Pengetahuan yang luas di segala bidang dan kemampuan komunikasi yang baik merupakan modal penting yang harus mulai dipersiapkan oleh para lulusan perguruan tinggi. Kita ambil contoh, calon lulusan program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, sebuah perguruan tinggi negeri yang mengunjungi PT Global Digital Prima, BNI Jenderal Sudirman, dan PT Indosat diperoleh informasi penting dari setiap perusahaan bahwa staf IT yang dibutuhkan adalah lulusan yang paham tentang teori yang berkaitan dengan IT, yang memiliki pengetahuan luas di segala bidang, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Asisten First President BNI Hendra Boer mengatakan bahwa selama ini kesulitannya untuk di BNI itu menganalisa data untuk bisa diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Jadi, staf IT hanya mengerti bahasa IT saja, sedangkan unit lain mengertinya hanya bahasa perbankan. Akhirnya, nggak bisa ketemu-ketemu. Kemudian, Mr. Only selaku Chief Technology Officer PT Global Digital Prima mengatakan, saya selalu sarankan tim saya untuk rajin membaca dan terus belajar. Misalkan anak IT yang cuma belajar tentang IT saja, tapi juga bidang yang lain, misalnya marketing atau apa saja. Nantinya itu akan sangat berguna untuk menjembatani dalam menerjemahkan kemampuan klien dalam bentuk pemrograman. Sebelumnya dijelaskan bahwa ilmu yang luas tidak banyak kontribusinya bila tidak disertai jiwa Pancasila. Nah, memangnya bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki pengetahuan yang luas? Ciri-cirinya yaitu yang pertama adalah tidak asal bicara. Orang yang cerdas pasti menyadari betapa berpengaruhnya ucapan mereka sehingga mereka tidak asal bicara. Yang kedua, tidak suka menyalahkan orang lain. Orang yang menyalahkan orang lain cenderung orang yang tidak tahu banyak tentang hal tersebut. Sebaliknya, orang yang berpengetahuan luas akan mengintrospeksi dirinya sendiri secara terus-menerus. Yang ketiga, suka bertanya. Semakin luas pengetahuannya, maka orang tersebut akan cenderung merasa orang yang masih bodoh dalam bidang tersebut. Dan yang keempat adalah berpikir analisis. Orang yang berpengetahuan luas terkadang mengetahui jalan pintas untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak semua orang sadari. Dan yang kelima adalah suka membaca. Membaca merupakan metode yang paling efisien dalam meningkatkan pengetahuan. Informasi memang bisa didapatkan dari mana saja, namun membaca merupakan langkah yang paling tepat. Nah, setelah mendapat pengetahuan atau ilmu tersebut, maka kita harus membagikan ilmu tersebut kepada semua orang. Hal ini merupakan perwakilan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Kemudian, kita harus bersama-sama mengaktualisasikan iptek tersebut dengan bimbingan dan pengawasan. Hal ini merupakan perwakilan dari sila ketiga dan sila keempat Pancasila. Setelah itu, kita harus meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja kita di unit kerja kita. Nah, hal ini merupakan perwakilan dari sila kelima Pancasila. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman jangan sungkan untuk menanyakannya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.